Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kajian Ustadz uh, Khalil Basalamah yang berjudulkan Takdirmu adalah apa yang kamu pikirkan. Dan saya akan mengambilkan poin-poin tentang yang ada di videonya dan saya ringkas. Oke, jadi di situ Ustadz Khalil Basalamah bercerita. Teman-teman sekalian, pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini begitu berat, seolah-olah dunia sedang melawan kalian, atau sebaliknya? Pernahkah kalian merasa begitu tenang di tengah masalah yang besar, karena yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang? Dan ternyata perasaan itu bukan sekedar emosi biasa, itu adalah kunci yang menentukan takdir kita selanjutnya. Dalam video kali ini, saya mereview atau merangkum kajian Usana Khalil Basalamah. Kajian ini membahas tentang hadis kursi yang sangat populer. Namun kita sering lupa maknanya, yaitu tentang bagaimana prasangka kita, bagaimana perasaan hamba kepada Sang Pencipta Allah atau Allah yang membentuk realitas hidup kita. Di sini Ustadz Khalid menjelaskan dengan sangat gamblang mengapa orang-orang takut miskin, justru sering kekurangan, sering merasa mau lebih atau merasa kalau harta yang sudah dimiliki itu tidak cukup. Nah, dan mengapa juga orang yang mengejar dunia itu merasa lelah, dan bagaimana caranya kita agar kita mendapatkan rezeki yang banyak atau kita yang dikejar oleh rezeki, ya bukan malah kita yang mengejarnya, bukan malah kita yang mengejar rezeki. Oke, poin pertama adalah poin yang saya dapat dari video ini yang berdurasikan sekitar 13 menit lebih. Yang pertama adalah dalam kajian ini ada yang namanya konsep husnuzon billah atau berprasangka baik kepada Allah. Jadi penjelasannya itu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalimat sederhana yang tapi banyak orang yang lupa maknanya itu apa. Padahal sebenarnya maknanya itu sangat dalam, teman-teman. Ustaz Khalid menekankan bahwa kita jika kita adalah seorang hamba, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Dan nanti Allah juga akan menolong kita. Yakin Allah Maha Kaya, yakin doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu kita harus selalu berprasangka baik, karena itu akan menjadi pembeda atau ya bisa dibilang mempengaruhi mental kita. Namun saat Khalid juga menegaskan peringatan keras jika kita berprasangka buruk kepada Allah. Misalnya kita berprasangka Allah itu nggak adil karena misalnya si Fulan diberi orang tua yang kaya, atau si si Fulan menang Olimpiade walaupun belajarnya pas-pasan. Dan ya ketakutan berlebihan akan masa depan. Maka secara tidak sadar kita menarik aura negatif atau kesulitan kepada diri kita sendiri. Prasangka buruk itu sendiri adalah doa yang negatif. So, jadi ibarat kalian mau maju untuk kultum gitu misalnya. Nah, kalian udah berprasangka buruk nih kalau kalian bakal salah-salah atau kalian bakal gugup pas di depan pas mau kultum. Nah, itu tuh akan mempengaruhi mental kalian, dan pas kalian maju malah beneran jadi gugup dan kalian beneran jadi ya nggak proper lah. Nah, bagaimana supaya lebih proper, ya dengan pastinya yang berprasangka kepada Allah dan tentunya berusaha, ya. Kalau kita hanya berprasangka saja dan tidak berusaha, ya hasilnya sama aja gitu. Dan berprasangka ini tuh mempengaruhi mental kita. So mental kita yang awalnya itu down atau udah pesimis dan nggak berharap lebih gitu dengan hasil yang bagus, maka hasilnya juga nggak akan bagus. Kecuali kalian berprasangka baik dan kalian berlatih sebanyak-banyaknya yang kalian bisa, dan mencoba walaupun mungkin nggak sebagus yang kalian prasangka atau kalian harapkan, tapi itu bagus. Maksudnya lebih better dibanding kalian berprasangka buruk. Dan di kajian ini juga Allah menegaskan kepada apa namanya itu, kepada manusia, ya, kalau jangan takut untuk kekurangan, atau jangan takut miskin. Itu seringkali kita takut kalau karir kita hancur, atau bulan depan
udah nggak ada uang lagi. Padahal Allah menegaskan bahwa rezeki yang dari Allah itu tidak pernah habis dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun meski dibagikan kepada seluruh makhluk. So, jadi kalian jangan pernah eh, merasa pesimis dan merasa berprasangka buruk kepada Allah. Misalnya kalian dipecat atau kalian dikeluarkan dari perusahaan kalian dan kalian berprasangka buruk kepada Allah kayak misalnya eh, karir karir kalian tamat atau apa gitu dan kalian takut untuk memulai lagi ya ujung-ujungnya hasilnya ya buruk gitu. Dan kalau kalian takut karir kalian hancur ya, itu malah membuat karir kalian jadi lebih hancur karena kalian pesimis gitu dengan karir kalian. Coba kalian positif dan kalian ngejar karir kalian itu dengan perasaan yang positif dan tentunya hasilnya akan bagus juga. Oke, mungkin sekian review kajian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.